Baik, jadi kami di sini sedang membahas materi tentang transport aktif, transport pasif, dan makromolekul. Kami di sini memilih materi mana yang ingin kami angkat untuk dijadikan rumusan masalah dan dicari solusinya. Nah, saya memilih em, materi tentang transport pasif. Jadi, saya meminta tolong bantuan ChatGPT dengan keyword, tolong carikan jurnal yang di dalamnya terdapat permasalahan tentang transport pasif dan masih berhubungan dengan farmasi. Disajikan berbagai macam jurnal. Jadi, saya memilih jurnal yang berjudul Passive Membrane Transport Analysis of Drug Mixture. Jurnal ini telah saya cek akreditasinya dan jurnal ini memiliki akreditasi Q1. Nah, setelah saya menemukan jurnal, saya kembali memanfaatkan ChatGPT untuk menanyakan rumusan masalah apa yang bisa diambil dari jurnal ini. Seperti ini, keyword-keyword yang saya gunakan untuk mencari rumusan masalah pada jurnal ini. Disajikan berbagai rumusan masalah, tapi saya memilih rumusan masalah yang nomor satu, yaitu bagaimana mekanisme transport pasif obat dapat dipelajari secara lebih representatif, mengingat kebanyakan metode in vitro hanya menguji difusi sederhana atau senyawa pada antarmuka non-biomimetik. Pertanyaan ini atau rumusan masalah ini bisa diambil pada kutipan kutipan masalah pada yang berjudul jurnal solusi tadi yang berjudul Permeability Benchmarking Guidelines for Comparing in Silico in vitro and in vivo measurements. Dari sini kutipan yang memuat rumusan masalah, yaitu di kutipan ini, this perspective offer a set of community LED guidelines to benchmark permeability data across multidisciplinary approaches and different biological contexts. Hingga dan we demonstrate a systematic benchmarking of in silico to both in vitro and vivo, depicting the ways in which each benchmarking is sensitive to the choices of assay design. Sebelumnya saya minta maaf karena ini menggunakan bahasa Inggris, karena ini berupa PDF, jadi tidak bisa ditranslate menjadi bahasa Indonesia. Nah, dari kutipan ini bisa diambil kesimpulan jawaban, yaitu poin pertama tentang benchmark lintas platform. Hasil uji biomimetik baru, misalnya DIBAS, dibandingkan dengan data referensi dari model in silico, MD atau QSR, dan data in vivo. Hal ini mengurangi bias metode tunggal dan membuat hasil lebih representatif terhadap kondisi biologis nyata. Poin kedua, yaitu integrasi data multidisiplin. Pedoman mendorong penggunaan data dari berbagai konteks biologis, single analyte versus drug mixture, static versus dynamic assays. Dengan begitu, mekanisme transport pasif obat bisa dipelajari bukan hanya pada difusi sederhana, tetapi juga pada interaksi senyawa dalam campuran. Poin ketiga yaitu penerapan prinsip FAIR, Fineable, Accessible, Interoperable, and Reusable.
Data permeabilitas disusun agar transparan dan bisa digunakan kembali untuk validasi lintas studi. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil dari model biomimetik, misalnya DIBS, dapat dibandingkan secara luas. Nah, selain jurnal ini, saya juga meminta ChatGPT untuk menemukan jurnal lain yang relevan untuk menjawab rumusan masalah dari jurnal sebelumnya. Saya meminta lagi kepada ChatGPT, tolong carikan rumusan masalah dengan jurnal yang berakreditasi. Setelah ini, saya menemukan atau saya diberikan saran oleh ChatGPT beberapa jurnal yang bisa saya gunakan dan saya memilih jurnal yang berjudul Biomimetic Artificial Membrane Permeability Assays over Frank Cell Apparatus Using BCS Model Drugs yang memiliki arti uji permeabilitas membran buatan biomimetik dengan menggunakan alat front cell pada obat model BCS. Jurnal ini telah saya cek akreditasinya dan sama-sama berakreditasi Q1 seperti rumusan masalah dan solusi sebelumnya. Kutipan yang bisa diambil untuk menjadi kesimpulan solusi yaitu dimulai dari both high and low permeability drugs were used as external standards hingga Kako2 cells R pangkat 2 sama dengan 0,805. Nah, dari kutipan ini bisa diambil poin kesimpulan. Jawabannya yaitu jurnal ini secara efektif menawarkan solusi konkret untuk memperbaiki representativitas studi transport pasif obat. Poin pertama yaitu metode Franz Pampa model biomimetik yang valid dan realistis. Jurnal ini memperkenalkan Franz Pampa, yakni versi Pampa yang dikombinasikan dengan Franz cell apparatus menciptakan model membran biomimetik lebih mendekati kondisi biologis nyata. Digunakan standar eksternal, metoprolol, permeabilitas tinggi, manitol, permeabilitas rendah untuk karakterisasi dan validasi membran. Yang kedua, korelasi VAPP dengan data absorpsi manusia FA%. Nilai apparent permeability atau PAPP yang diukur menggunakan Franz Pampa dibandingkan dengan function of dose absorbed FA% dari literatur. Hasil perbandingan menunjukkan koefisien korelasi log linear yang baik R pangkat 2 sama dengan 0,664 mendekati kesesuaian model Kako 2 R pangkat 2 sama dengan 0,805. Ini mengindikasikan bahwa Franz Pampa mampu menggantikan model seluar konvensional secara lebih representatif. Poin ketiga yaitu bukti resistivitas lipdik pada Franz Pampa. Menggunakan membran impregnasi lipid, uji menunjukkan bahwa pada Franz Pampa lebih rendah dibanding membran non-impregnasi, menegaskan bahwa membran ini memiliki tahan terhadap permeabilitas mendekati membran biologis asli.